Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus yang akan dianalisis atau dikaitkan dengan pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Yang pertama ada konflik separatisme di Papua. Konflik ini telah berlangsung lama dan masih berlangsung sampai sekarang. Merupakan hasil dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Mustafa Kemal dalam pemikirannya menekankan pentingnya integrasi nasional, modernisasi, dan partisipasi politik yang inklusif sebagai solusi untuk membangun negara bangsa yang bersatu. Dalam konteks Papua, pendekatan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan akses kesehatan yang lebih baik menjadi langkah awal yang signifikan untuk mengatasi ketimpangan yang mendasari separatisme. Selain itu, Mustafa menekankan pentingnya penguatan partisipasi politik yang melibatkan masyarakat. Ini bisa diimplementasikan oleh masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat memiliki suara yang lebih berarti dalam menentukan arah pembangunan di wilayah tersebut. Di samping itu, dalam pemikiran Atatürk, pembangunan ekonomi merupakan aspek yang sangat krusial untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, peningkatan lapangan kerja, penguatan sektor usaha, serta pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi ketidakpuasan yang mendorong separatisme. Upaya ini harus disertai dengan diplomasi yang memperkuat kesatuan nasional dan mengurangi campur tangan dari kekuatan eksternal yang mendukung gerakan separatisme. Mustafa juga menegaskan pentingnya stabilitas politik melalui penyederhanaan sistem pemerintahan dan peningkatan pemerataan ekonomi yang dapat membantu menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat Papua. Konflik separatisme di Papua dapat didekati melalui pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang bertujuan memperkuat persatuan, inklusivitas, dan integrasi nasional. Pemikiran Mustafa Kemal menekankan peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan partisipasi politik. Melalui PPKN, kesadaran nasional dapat diperkuat, ketimpangan sosial dapat dikurangi, dan dialog inklusif antara masyarakat Papua dan pemerintah didorong untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kerangka NKRI. Lalu yang kedua ada kasus konflik Kurdi. Nah, konflik Kurdi mencerminkan isu kompleks yang melibatkan ketegangan etnis, politik, dan sosial di negara-negara seperti Turki, Irak, Suriah, dan Iran. Sebagai etnis terbesar tanpa negara, Kurdi menghadapi diskriminasi dan marginalisasi yang mempengaruhi akses mereka terhadap hak politik, sosial, dan ekonomi. Pemikiran Mustafa Kemal tentang integrasi nasional, modernisasi, dan inklusivitas dapat menjadi inspirasi dalam mengatasi tantangan ini. Solusi potensial mencakup peningkatan akses pendidikan berbasis budaya Kurdi, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan stabilitas politik melalui pemerintahan yang sederhana dan pemerataan ekonomi. Dengan prinsip modernisasi dan keadilan, pendekatan ini dapat membantu menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai identitas budaya Kurdi dalam kerangka negara modern. Kasus Kurdi yang melibatkan konflik identitas dan nasionalisme berkaitan erat dengan pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan yang menanamkan nilai integrasi nasional, toleransi, dan
penghormatan terhadap keberagaman budaya. Pemikiran Mustafa Kemal yang menekankan asimilasi dan persatuan untuk menjaga keutuhan negara sejalan dengan prinsip Pancasila dalam menjaga kesatuan tanpa mengabaikan hak kelompok minoritas. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi dalam penyelesaian konflik dengan tetap menghormati keberagaman dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.